Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBK Transformasi Pendidikan Quran Hadis tahun 2025. Perkenalkan, saya Miftahuddin, mahasiswa PBG Prodi Quran Hadis BED 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25141880013. Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Futuhiyah Cahaya Mas, kelas 8 dengan materi Mafsilah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Masuk jauh. Marilah Tuhan dengan kelas kita belajar doa yang benar. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal. Saya absen terlebih dahulu. Yang berangkat bilang hadir, yang tidak berangkat apa ya? Amarsa, Safa Zahra,
Sydney. Oke. Sudah ke absen semua? Yang belum siapa? Sudah ya. Yang tidak berangkat 3 izin. Sakit ya. Semoga diberi kesehatan dan bisa belajar bersama dengan kalian nanti. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, tepuk tangan. Silakan. Pelajaran hari ini yaitu tentang Matsilah. Tapi sebelum Bapak menjelaskan lebih mendalam, pelajaran yang kemarin adalah mengenai tentang mat apa saja. Coba sebutkan. Nah, ada 3 mat ya di situ. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan mat iwak. Oh, coba Halimah jelaskan. Contohnya apa contohnya? Kasih roh. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah kalian sudah memahami apa yang sudah diajarkan dan semoga ilmu yang kalian dapat selalu ada pada diri kalian. Amin ya Rabbal. Sebelum Bapak menjelaskan materi di sini, di antara kalian apakah sudah paham tentang apa yang dimaksud dengan matsilah? Ayo, siapa? Matsilah. Oh, coba. Hak domir yang dibaca panjang. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan. Terus di antara kalian masih adakah yang kesusahan dalam membaca matsilah? Oke, bagaimana? Karena tidak ada tanda panjang atau matnya. Ya. Oke, bisa jadi. Beri tepuk tangan. Oke. Perhatikan semuanya ke layar proyektor. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami dan menganalisis hukum bacaan matsilah agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi kalian membaca Al-Quran tidak sembarangan, harus menggunakan ilmu tajwid yang baik dengan benar. Terus tujuannya, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan tentang pengertian matsilah. Terus yang kedua, menjelaskan ketentuan hukum bacaan matsilah. Ketentuannya apa saja. Terus yang ketiga, mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan matsilah. Yang keempat, menentukan contoh bacaan matsilah. Terus yang kelima, mengidentifikasi hukum bacaan matsilah. Ini adalah kriteria yang
harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Karena ya, orang yang membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid yang benar dan baik itu akan mendapatkan pahala. Tapi ketika orang itu membaca Al-Quran kok tidak menggunakan ilmu tajwid, maka dia akan berdosa. Ya, dia akan berdosa. Belajar ilmu tajwid ini adalah hukumnya fardu kifayah. Tapi membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya adalah fardu ya. Makanya kalian harus bisa ya memahami, menganalisis bacaan-bacaan ilmu tajwid. Sebelum pembelajaran dimulai, supaya pikiran kita fresh, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri, ayo berdiri supaya fresh pikiran kita. Sudah siap? Silakan duduk kembali. Sudah fresh pikirannya? Kita saatnya kegiatan inti pembelajaran. Sebelum Bapak menjelaskan, saya persilahkan untuk menonton video, cermati dan amati. Di situ nanti ketika belum paham, kita diskusikan bersama-sama ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang marsilah. Yang dimaksud dengan marsilah adalah mas yang terdapat pada sebelumnya yang berada di antara dua huruf itu atau dua huruf yang kamu menggunakan secara lokal saja karena dalam tulisannya tidak ada hurufnya. Dalam kata Indonesia, marsilah biasanya ditulis dengan huruf terbalik dan asal huruf, sedangkan Al-Quran ditulis dengan menggunakan waw atau yang kecil setelah ta'un. Ta'unnya di sini merupakan yang untuk menggunakan in atau buat. Nah, cara membaca ta'un ada dua cara. Yang pertama dibaca dhamma. Ta'un dibaca dhamma apabila yang pertama huruf sebelumnya berharokat dhamma. Contohnya Rabbuhu Yakhudhu. Yang selanjutnya huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh Rasulahu Ailahu. Oke, sudah ada gambaran? Sudah ya, tentang pengertian mat dibagi menjadi berapa tadi. Nah, sudah ada gambaran. Lebih jelasnya lagi, Bapak akan menjelaskannya di sini. Nah, setelah nanti Bapak menjelaskan tentang mat silah, kalian nanti Bapak beri tugas ya. Beri tugas, nanti selesaikan, diskusi bersama-sama, dan nanti hasilnya nanti dipresentasikan ya. Siap ya? Oke. Dengarkan pelajaran hari ini yaitu tentang apa? Matsilah. Nah, di situ ada pengertian matsilah. Ya. Matsilah menurut bahasa. Mat menurut bahasa adalah panjang. Mat menurut bahasa itu adalah panjang.
Dan silah itu sendiri adalah sambungan. Jadi mat silah menurut bahasa itu adalah perpanjangan karena ada sambungan. Ini menurut bahasa. Sekarang mat silah menurut istilah. Mat silah menurut istilah adalah hukum tajwid pada huruf hak domir. Hak domir ya, hak domir yang di situ dibaca hu ataupun hi, yaitu kata ganti dia laki-laki, ya, hu ataupun hi, kata ganti dia atau laki-laki yang dibaca panjang karena diapit dua huruf hidup atau berharokat. Jadi perhatikan, hak tersebut dia berada di tengah-tengah, ya, haknya berada di tengah-tengah, diapit dua huruf yang hidup, ya, diapit dua huruf yang hidup. Ini pengertian dari mat silah menurut istilah. Sudah dapat dimengerti? Sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pembagian mat silah. Di pembagian mat silah, mat silah dibagi menjadi dua bagian. Berapa? Dua bagian. Yang pertama adalah mat silah qasirah, yang kedua mat silah tawilah. Di antara keduanya ini ada perbedaan, ya. Qasirah itu artinya pendek, tawilah artinya panjang. Sekarang pengertiannya, mat silah qasirah yaitu huruf hak domir, hu ataupun hi, yang berada di antara dua huruf hidup atau berharokat dan huruf setelahnya bukan hamzah. Perhatikan. Contohnya ini, fa ummuhu hawiyah. Ya, di sini ada hak domir, setelahnya dia berupa huruf apa di sini? Ha, bukan hamzah. Makanya ini disebut mat silah qasirah. Dan panjangnya itu adalah dua harokat atau satu alif. Sudah paham ya? Mat silah qasirah. Yang kedua adalah mat silah tawilah. Pengertiannya yaitu huruf ha domir, hu ataupun hi, berada di antara dua huruf hidup yang huruf setelahnya ada hamzahnya. Ya, setelah haknya, hak domir itu ada hamzahnya. Contohnya ini, setelah hak domir itu ada hamzahnya, maka dibaca panjang, yaitu panjangnya berapa harokat? 5 harokat atau dua setengah alif. Contohnya ini, ayah sabu alam yarahu ahad, dibaca 5 harokat, 5 ketukan. Sekarang kita baca bersama-sama. Di sini nanti kita cari adakah bacaan mat silah tersebut. Ayo kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan baca ta'awud. Ayo mulai. Sinatu la
Fis samawati fil ard dan lagi yashfa'u indahu illa bi'idznih ya min ilmihi illa bima syaa kursiyus samawati wal ardh wa la yaqutuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Oke, sekarang saya mau tanya, jawab ya. Di sini ada bacaan mat silah. Contoh di sini la ta'khuduhu. Ini mat silah apa? Bareng-bareng, ayo. Sirah. Oke, sudah paham kayaknya ini. Sudah ya? Masih semangat? Semangat. Kita belajar semangat supaya nanti ketika membaca Al-Quran dapat pahala ya. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti dikerjakan ya, dikerjakan secara kelompok, diskusi, sambil Bapak nanti akan menilai ya, siapa yang mau berdiskusi, siapa yang ngantuk, siapa yang ngobrol, nanti saya nilai ya. Di sini nanti dikerjakan di buku, dicari di buku, di Al-Quran ada ya. Silahkan dikerjakan, saya bagikan. Oke. Nah, di situ dilihat ya, difahami di LKPD itu. Jangan lupa di situ diberi nama kelompok. Contoh kelompok 1 namanya diberi nama Mat Tobi'i. Ya. Ayo diberi nama Mat Tobi'i. Kelompok 2 Mat Far'i, Mat Far'i, cabangan Mat Far'i. Terus kelompok 3 Mat Arid Lisukun. Kelompok 4 Mat Wajib Mutasil. Ditulis di sini nama kelompoknya. Yang kurang paham ditanyakan, Bapak akan membimbing kalian dalam proses pembelajaran. Ini dicari, sini dipahami pertanyaannya. Cari contohnya di dalam Al-Quran. Sudah selesai semuanya? Diskusinya sudah selesai ya? Setiap kelompok nanti perwakilan 1 orang berdiri ya,
berdiri mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nanti kelompok yang lain boleh bertanya, ya, dipersilakan untuk bertanya. Untuk mengawali, mari dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi namanya apa, Mak? Motobi. Silahkan presentasi. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketentuan bacaan mad silah qashirah. Mad silah qashirah terjadi ketika terdapat hak dhamir didahului huruf berharokat hidup dan sesudahnya bukan berupa huruf hamzah dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Ciri-ciri mad silah qashirah: 1. Berupa hak dhamir. Hak dhamir berada di antara huruf hidup atau berharokat. 2. Hak dhamir berada di antara huruf hidup atau berharokat. 3. Huruf setelah hak dhamir bukan hamzah. 4. Tidak dibaca waqaf. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Dari kelompok mana 3? Coba yang mau ditanya apa? Kelompok 2, ya coba. Tolong bacakan surat Al-Maidah ayat 16 dan identifikasi bacaan mad silahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdiillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam wa yukhrijuhum minas dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Di dalam surat Al-Maidah ayat 16 terdapat mad silah qashirah, yaitu pada lafaz ridwanahu subulas salam. Di situ terdapat hak dhamir berada di antara 2 huruf ya hidup yang hidup atau berharokat dibaca 2 harokat. Sekian presentasi kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Selanjutnya Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap? Lebih semangat lagi. Ayo. Ya, silahkan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Mad silah qawilah terjadi ketika hak dhamir bertemu huruf hamzah dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Ciri-ciri mad silah qawilah ada 3. 1. Berupa hak dhamir. 2. Tidak dibaca waqaf. 3. Setelah hak dhamir adalah huruf hamzah. Sekian penyampaian dari hasil kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqakum ladina wa taqakum kuntum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Di dalam surat Al-Maidah ayat 7 tersebut ada bacaan mad silah qawilah, yaitu pada kalimat wa taqakum ikutum
Pada kalimat tersebut ada hak dhamir bertemu dengan hamzah yang dibaca panjang. Oke, benar ya? Ya, benar. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah, presentasi sudah semuanya dijalankan. Sekarang tugasnya dikumpulkan. Tugas tadi dikumpulkan, maju ke depan di sini dikumpulkan. Oke, perhatikan. Bapak akan menyimpulkan dari semua pembelajaran hari ini yaitu tentang matsilah ya. Matsilah adalah menurut bahasa tadi adalah mat artinya silah artinya sambungan. Jadi matsilah menurut bahasa itu adalah perpanjangan karena adanya suatu sambungan. Dan menurut istilah matsilah adalah di situ ketika ada hak domir ya, hak domir itu dia berada di antara dua huruf yang berharokat atau dua huruf yang hidup ya, dan tidak diwakofkan. Kalau diwakofkan tidak dibaca matsilah, kalau diwakofkan dia dibaca pendek ya. Dibaca silah karena dibaca panjang karena disambung dengan kalimat yang lain itu ya. Nah, mat silah itu dibagi menjadi berapa tadi? Mat silah dengan mat silah. Mat silah qasirah tadi adalah ketika ada hak dhamir dia berada di antara dua huruf hidup dan sesudahnya atau setelahnya itu tidak ada huruf hamzahnya. Terus mat silah tawilah ketika ada hak dhamir dia berada di antara dua huruf yang hidup dan setelahnya itu ada huruf hamzahnya. Mat silah qasirah tadi bacanya berapa panjangnya? Dua harokat. Mat silah qasirah dua harokat. Terus yang satunya mat silah tawilah 2,5 atau 5 harokat. Oke, pembelajaran sudah selesai. Sebelum Bapak menutup untuk pelajaran minggu depan itu yaitu tentang mat badal ya, tentang mat badal. Jadi kalian di rumah memutolaah buku di internet, dicari supaya minggu depan belajarnya lebih bermanfaat lagi. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sebelum Bapak salam, mari kita berdoa kafaratul majlis. Sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.